Mantap. Antah berantah ya kan. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Bung kan salah satu pengurus SBSI Kabupaten Bungkayang. SBSI. Pelika. Terus semangat spiritual Bung untuk memperjuangkan buruh ini supaya bagaimana menata secara administrasi negara ke depan agar ini sinergi dengan pemerintah. Itu gimana Bung? Begini ya. Terima Selamat kasih aja. ya. Selamat sore kawan-kawan semua kan. Abang kita nih, terima kasih banyak ya, sudah mendukung kami. Di sini kami hadir sebagai pengurus serikat nih, serikat. Jadi supaya tertata di pemerintahan, satu di pemerintahan kan. Yang kedua organisasi kita ini memang berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Ya. Jadi tanpa ada dorongan dari pemerintah, tanpa ada dorongan dari perusahaan. Ya. Jadi supaya tegaknya aturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang 21 tahun 2000 kan tentang serikat pekerja, serikat buruh. Di situ semua sudah diatur. Ya artinya di dalam rujukan undang-undang kan ada beberapa. Ya. Sebagai induk kita kan undang-undang negara ini kan undang-undang Pancasila ya, terus 45 ya. Terus ada rujukan lagi, ada undang-undang. Ada lagi peraturan perundang-undangan. Ada lagi peraturan presiden. Perpres. Ada lagi peraturan pemerintah. Terus ada lagi peraturan gubernur. Ada lagi peraturan bupati dan wali kota. Nah, tentu harapan Anda kepada pemerintah itu supaya ini bisa diterima dengan ikhlas, agar sebuah inovasi sebagai buruh-buruh kita ini mendapat jaminan hukum itu gimana kira-kira? Begini, makanya kami berdiri di sini untuk membela hak buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Satu kan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilahirkan tahun 2000 kan Omnibus Law. Lahirnya Undang-Undang Omnibus Law disertai dengan PP Peraturan Pemerintah PP 35. Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 Itu mengatur tentang apa tuh kira-kira? Isinya salah satu apa? PKWT. Ya. Terus implementasinya apa kira-kira? PKWT sama PKWTT itu semua diatur aturannya, jadi perjanjian waktu kerja tertentu PKWT, PKWTT perjanjian kerja tidak tertentu. Ya, ada sifatnya mengikat gitu ya. Undang-undang mengikat, ada juga yang tidak. Itu yang disebut dengan outsourcing ya. Undang-undang tentang tenaga kerja yang disebut dengan outsourcing itu kan kontrak. Di masa waktu dan di masa waktu juga yang ditetapkan gitu ya. Terus di situ ada perjanjian waktu kerja tertentu dan perjanjian kerja tidak tertentu kan gitu. Nah, ada kontrak, ada non kontrak. Terus bagaimana harapan Anda selaku salah satu pengurus SBSI Kabupaten Bungkayang kepada Bupati yang saat ini sudah dilantik dan melaksanakan tugas? Ya begini maksudnya kepada pemerintah Kabupaten Bungkayang, saya harap dengan mohon gitu kan supaya di perusahaan ini jadi berdirinya organisasi serikat buruh di Pelika ini supaya diterapkannya aturan perundang-undangan di perusahaan ini. Jadi kami hadir membentuk serikat ini bukan untuk mengacau perusahaan, supaya peraturan pemerintah bersama undang-undang itu diterapkan di perusahaan. Artinya peraturan pemerintah secara administrasi negara dan buruh ini mendapat pelindungan hukum, mendapat jaminan hukum bahwa buruh juga merupakan salah satu aset negara ya. Begitu, betul. Nah, pendapatan negara ini dari mana sih? Ya dari buruh itulah, dari pemerintah. Salah satunya apa tuh? Pajak. Salah satunya pajak kan? Pajak. Jadi kita kan bekerja sebagai buruh kan, kita bekerja ke perusahaan kan. Kewajiban kita sebagai pekerja kan kerja ke perusahaan. Nah, di samping kita kewajiban, tentu ada hak kita. Oke, baik. Yang menjadi kendala buruh yang menjadi kendala buruh di buruh Kabupaten Bungkayang itu kira-kira apa sih dari pemerintah? Yang jadi kendala sekarang, kami mengajukan atau kami melaporkan ke Disnaker Kabupaten Bungkayang kan.
Jadi selama ini nggak ada responnya. Tidak ada responnya. Nggak ada responnya. Kami melaporkan dari tanggal 15 bulan 7 2021. Sekarang udah bulan 9. Artinya melapor agar ada pengakuan secara resmi oleh Ya. pemerintah. Oke, saya kembali pada Pak Sekjen dulu. Ya. Gimana Pak Sekjen? Ini ketika kita melakukan argumentasi dengan salah satu pengurus ya, pengurus SBSI ini di Kabupaten Bengkayang kan, sementara dari 14 kota dan kabupaten di Kalimantan Barat itu kan sudah selesai. Kenapa kok Bengkayang seperti ini gitu? Apa itu menjadi kendala? Kalau kendala, kami kira bukan kendalanya di pihak kami sebagai pengurus serikat pekerja dari Pelika. Kalau kami sebagai pengurus kan sekarang sudah berusaha melakukan berbagai macam melengkapi administrasi yang diminta oleh pihak Disnaker Bengkayang. Jadi sudah dilakukan itu? Sudah kami lakukan. Itu sejak tertanggal berapa dan tahun berapa? Bulan berapa itu? Kalau itu sudah berjalan sudah hampir 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Ya. Terus tanggapan pemerintah itu gimana? Yang khususnya di dinas Daptaker ini gimana nih? Ya, kalau selama ini sepertinya komunikasi dengan pihak Disnaker ini tidak terlalu berjalan baik saya lihat, karena semenjak kami datang yang kedua kalinya untuk menghadap ke Disnaker bidang tenaga kerja, sampai hari ini juga tidak ada komunikasi. Belum ada jawaban. Belum ada jawaban. Nah, kebetulan kan begini, Pak Sekjen. Bengkayang ini kan memiliki bupati baru. Ya. Salah satu visi dan misi bupati yang kemarin itu sampai didebatkan di publik di TV itu adalah akan melakukan reformasi birokrasi ya. Nah, harapan Anda kepada bupati gimana dengan pegawai-pegawai yang tidak ramah ya, yang juga tidak disiplin ya, dan juga tidak mau yang agak bandel gitu loh. Ya. Harapannya kepada bupati itu gimana? Eselon 2, eselon 3, eselon 4 ini? Ya, harapan kami sebagai pengurus serikat pekerja, terutama dari LBH Buruh Pelika, tentunya berharap komitmen dari Bupati terhadap visi dan misi pada saat waktu calon. Kalau memang ada beberapa, misalnya kepala dinas ataupun eselon yang tidak sesuai dengan visi misi beliau, ya bagus diganti saja. Salah satunya apa komitmennya? Ya, masalah komitmen itu kan tergantung bupatinya, bukan ke saya. Begitu. Iya. Tapi Anda kan merupakan link system pemerintah. Ya. Jadi untuk membangun suatu daerah itu tidak cukup bupati. Ada top leader yang lain, ada juga leadership. Bupati kan sebagai leadership, Ya. sebagai top leadernya. Tapi kan kalau kita mengandalkan bupati untuk membangun suatu daerah, itu tidak akan mampu tuh. Gimana tuh kedepannya agar Pak Sekjen ini dengan buruh untuk memberikan inovasi ke depan? Halo. Ya.